tim pro untuk menyampaikan argumennya. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kita adalah produk dari budaya kita. Budaya kita adalah bahasa kita. Hilang bahasa kita, hilang pula identitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada moderator, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta rekan berpikir dari tim kontra. Saya, Kevin Aksan, sebagai pembicara pertama akan menjelaskan latar belakang mosi kita kali ini, yaitu bahasa daerah harus menjadi syarat untuk mendapatkan subsidi ataupun bantuan pemerintah. Indonesia adalah bangsa yang kaya terhadap keberagaman budayanya. Setidaknya ada 360 suku bangsa serta 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Tetapi di saat sekarang ini Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, kita hidup di dalam zaman modernisasi dan juga westernisasi, yang dimana kalangan masyarakat kita lebih ingin untuk menggunakan bahasa daerah dibandingkan bahasa asing, dibandingkan bahasa daerah mereka. Justru di beberapa kalangan masyarakat, mereka justru malu menggunakan bahasa daerah karena mereka akan dicap kuno ataupun mereka akan dicap tidak sesuai dengan perkembangan zaman Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Padahal kita sendiri sebagai rakyat dan juga pemerintah Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 32 yang menyatakan bahwasanya kita berkewajiban sebagai rakyat dan juga pemerintah untuk memelihara dan juga mengembangkan budaya daerah kita sendiri. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, menurut Kemendikbudristek, setidaknya sudah ada 11 bahasa daerah di Indonesia yang sudah punah. Tentunya ini menjadi suatu keresahan dan juga kekhawatiran yang sangat mendalam bagi pemerintah Indonesia dan juga kelestarian bahasa daerah itu sendiri. Padahal di dalam bahasa daerah itu memiliki suatu cerminan hidup, memiliki suatu cara bersikap masyarakat. Dikarenakan di dalam suatu masyarakat itu terdapat norma-norma dan juga suatu kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh bahasa asing. Dewan Gentleman, mari kita masuk ke dalam subsidi. Subsidi adalah suatu hal yang sangat diinginkan oleh masyarakat kita. Justru di beberapa kalangan masyarakat kita menggantungkan hidup mereka di dalam subsidi itu sendiri. Dewan Gentleman, pada akhirnya masyarakat akan melaksanakan apapun untuk mendapatkan subsidi itu. Even pun mereka harus menjadikan bahasa daerah itu menjadi suatu kebiasaan mereka. Pada akhirnya ini menjadi suatu angin segar dan juga optimisme bagi pemerintah Indonesia untuk dapat kembali merevitalisasi bahasa daerah mereka dengan cara memanfaatkan keinginan masyarakat dan juga motivasi masyarakat untuk mendapatkan subsidi itu. Pada akhirnya, dua argumen utama kami Dewan Gentleman. Yang pertama, sepenting itu bagi kami untuk bisa mengembalikan bahasa daerah kami. Yang kedua, sesignifikan itu subsidi dapat mengembalikan bahasa daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pro. Selanjutnya pada pembicara pertama tim kontra. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang terhormat Dewan Juri, moderator, tim pencatat waktu, dan juga yang kami hargai tim pro. Pada mosi perdebatan hari ini kami sangatlah setuju dan kami sangatlah tidak setuju dan kami sangatlah menolak, yaitu bahasa daerah harus menjadi syarat untuk penerimaan subsidi ataupun bantuan pemerintah. Saya selaku pembicara satu izin menyampaikan alur perdebatan kami pada hari ini, yaitu saya selaku pembicara satu menyampaikan definisi serta argumentasi pembuka. Dilanjutkan lagi oleh pembicara kedua yang akan menyampaikan argumentasi, teori, serta contoh kasus yang lebih dalam dan lebih lanjut terhadap mosi perdebatan pada hari ini. Dilanjutkan lagi oleh pembicara ketiga yang akan menyampaikan pasal, solusi, serta penegasan kembali argumentasi-argumentasi yang telah kami lakukan pada perdebatan hari ini, memasuki definisi dari setiap kata kunci yang ada pada perdebatan hari ini. Yang pertama ada bahasa daerah. Bahasa daerah adalah suatu alat untuk melakukan interaksi sosial di suatu daerah tertentu dan biasanya masih terikat akan tradisi leluhur yang sangatlah sakral. Memasuki definisi subsidi. Subsidi adalah bantuan finansial yang diberikan oleh instansi atau lembaga sosial. Memasuki pada definisi bantuan pemerintah adalah sebuah tindakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakatnya, khususnya yang kurang mampu. Memasuki pada argumentasi kami. Yang pertama ada keambiguitasan dalam penafsiran
bahasa budaya, yang dimana telah tercatat Indonesia memiliki bahasa budaya dalam total 718 bahasa budaya, yang dimana apabila tidak diantisipasi oleh pemerintah itu sendiri, maka ada beberapa kata dalam bahasa budaya yang mirip akan tetapi maknanya sangatlah berbeda, yang dimana itu akan menyebabkan konflik sosial yang lebih lanjut apabila tidak diantisipasi oleh pemerintah itu sendiri. Dan yang kedua, para pendatang dari luar, yang dimana dapat kita ketahui dan ini adalah pengetahuan umum apabila Indonesia memiliki banyak daerah dan juga tidak dapat dipastikan dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa di satu daerah tidak hanya satu suku saja, sehingga banyak juga para perantau-perantau yang datang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik, dan juga terkadang orang dari suku asli sana bahkan tidak bisa bahasa daerahnya sendiri. Memasuki pada argumentasi kami yang ketiga, yaitu orang yang kurang mampu tetapi tidak bisa bahasa daerah, apakah mereka tidak akan dapat subsidi atau bantuan pemerintah? Hal itu masuk ke dalam masalah sosial dan juga teori sosiologi, yaitu teori fungsionalisme, yang dimana hal tersebut sangatlah bertentangan pada apa fungsi dari subsidi atau bantuan pemerintah itu sendiri, yang dimana akan menyebabkan masalah sosial dan konflik sosial yang lebih lanjut, juga adanya pembangkangan terhadap pemerintah itu sendiri, dan itu akan menyebabkan juga sifat etnosentrisme dan juga primordialisme di antara masyarakat, dan juga tidak akan terjadinya bineka tunggal ika yang telah kita pegang sehari-harinya. 4, orang yang mampu tetapi tidak bisa berbahasa daerah. Masuk lagi terhadap teori sosiologi, teori strukturalis, yang dimana tidak adanya akan terjadi masalah sosial dan juga melenceng dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembicara pertama dari tim kontra dilanjut kepada pembicara kedua dari tim pro. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda. Bahasa daerah adalah harta dan identitas bangsa Indonesia yang sangat berharga dan perlu kita jaga. Jika bukan kita, maka siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, maka kapan lagi? Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk membidas pernyataan dari tim kontra. Mereka mempertanyakan bagaimana fungsionalitas pemerintah di sisi kami, karena pada dasarnya tidak akan menyebabkan yang namanya keadilan. Tapi kami akan menyampaikan mekanisme kami sehingga adanya konsep keadilan di sisi kami. Lalu kekhawatiran tim kontra, bagaimana pada akhirnya ada orang yang kurang mampu tapi tidak dapat bahasa daerah, maka akan dijawab oleh mekanisme di sisi kami. Pertama, argumentasi saya itu adalah mekanisme kami ada 4 tahap. Pertama, adanya regulasi berupa rancangan undang-undang ataupun undang-undang itu sendiri. Kedua, adanya sosialisasi dan edukasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Balai Bahasa, sekolah, sehingga pada akhirnya ini akan membuat kontrol yang jelas bagaimana pada akhirnya kami berupaya untuk melakukan revitalisasi ini, sehingga di sisi kami juga akan ada namanya pemerataan dan keadilan, karena semua lembaga-lembaga pemerintah juga berupaya untuk ke semua daerah. Lalu yang ketiga adalah pelaksanaan, yang mana subsidi akan dilaksanakan, tapi sebelum itu akan dites oleh ahli bahasa ataupun ahli budaya, sehingga parameternya jelas bagaimana bahasa daerah yang kami inginkan, bahasa daerah yang mengandung nilai-nilai norma-norma ketentuan dan kebijaksanaan dalam penerapannya dan penuturannya, itu akan ada di sisi kami, dan juga tidak akan ada namanya calon masuk dalam berbahasa daerah. Lalu yang keempat adanya evaluasi. Kekhawatiran tim kontra dengan adanya aktor-aktor yang bakal memberontak, tapi kami rasa itu adalah suatu hal yang lumrah di Indonesia, karena negara Indonesia adalah demokrasi, sehingga pro dan kontra dalam suatu perubahan kebijakan itu hal yang lumrah. Pun demikian, jika ada pihak kontra yang merasa bahwasannya ini tidak dibenarkan, kami rasa ini adalah aktor evaluasi yang baik bagi pemerintah untuk membuat siklus kebijakan yang baik ke depannya, sehingga kebijakan revitalisasi di sisi kami akan jauh lebih berkelanjutan dan juga lebih terjamin jangka pendeknya di sisi kami. Lalu masuk ke implikasi. Dewan Juri yang terhormat, kenapa kami sangat berimplikasi signifikan bahwasannya revitalisasi yang ada di sisi kami? Dewan Juri yang terhormat, kita tahu bahwasannya subsidi merupakan variabel yang sangat-sangat penting bagi masyarakat. Masyarakat mengatur hidupnya pada subsidi ini. Namun dengan saling yang terhormat, dengan adanya syarat bahasa daerah sebagai untuk mendapatkan subsidi, sehingga pada akhirnya orang-orang akan belajar dan mencintai bahasa daerahnya mau tak mau. Oleh karena itu, pada dasarnya sini akan membentuk hal yang sangat signifikan daripada tim kontra. Dan kita tahu bahwa pertanyaan kami tim kontra adalah bagaimana pada akhirnya mereka dapat membuat suatu revitalisasi yang signifikan daripada sisi kami, dan juga akan mereka mempertanyakan bagaimana sangat-sangat pentingnya bahasa daerah di sisi kami, dan kami juga meminta jaminan bagaimana pada akhirnya jangka pendek dan keberlanjutan juga akan jauh lebih baik di sisi kami dari sisi mereka. Oleh karena itu bangga jadi tim pro. Terima kasih. Terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya kepada pembicara kedua dari tim kontra.
warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki argumentasi, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri, moderator, tim pencatat waktu, dan lawan debat kami. Berdirinya kami di sini sebagai tim kontra menegaskan bahwa kami tidak setuju dengan mosi perdebatan kita hari ini. Sebelum memasuki argumentasi, izinkanlah saya memberikan tanggapan dan kesanggupan saya untuk menjawab tentang keresahan yang dinyatakan oleh tim pro mengenai berbagai macam hal. Yang pertama adalah tim pro menyatakan pemerintah harus menyiapkan ahli bahasa. Kita melihat UNESCO sudah mencatat 718 bahasa, otomatis pemerintah harus menyediakan 718 bahasa ahli bahasa yang menanganinya. Memasuki argumentasi kami, tentunya komplektivitas dari bahasa dan kesulitan dalam implementasi. Dari data UNESCO yang terbaru 718 bahasa, belum lagi disertai dengan aksen-aksen dan juga penafsiran yang berbeda. Tentunya pemerintah akan sulit untuk menetapkan sebuah anggaran dan juga kebijakan logistik. Oleh karena itu kami menentang dengan adanya ini, karena pemerintah sudah membuat subsidi dengan bahasa nasional, tetapi pemerintah masih melakukan evaluasi yang menyatakan bahwasannya dengan adanya bahasa daerah untuk dijadikan syarat subsidi menambah beban pemerintah untuk mosi perdebatan hari ini. Sadari Dewan Juri bahwa konteks perdebatan pada mosi hari ini adalah subsidi, bukan terfokus kepada bahasa daerah. Lanjut, yang kedua adalah menghambat subsidi dan diskriminasi struktural. Tentunya, subsidi merupakan sebuah bantuan insentif yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang tidak layak secara ekonomi atau layak untuk menerimanya dengan persyaratan-persyaratan khusus. Bukan tentang sebuah linguistik, karena subsidi berfokus untuk membantu keadaan hidup masyarakat. Kita dapat melihat bagaimana subsidi BBM yang diberikan kepada masyarakat yang dinilai tidak mampu, bukan masyarakat yang tidak berbahasa daerah ataupun tidak. Sehingga ketika subsidi hanya berfokus kepada bahasa daerah akan menimbulkan sebuah diskriminasi sosial. Tercatat 56,4% data BPS masyarakat Indonesia tinggal di kota, yang mana 94% dari data BPS tahun 2010 sebanyak 94% berbahasa nasional. Tentunya hal ini akan memudahkan kebijakan hanya pada di desa saja, tetapi di kota akan menurunkan. Bukankah hal tersebut akan menimbulkan sebuah ketimpangan sosial? Yang ketiga adalah keefektivitasannya. Tim pro menyatakan dengan tegas bahwasannya revitalisasi bahasa bisa dilakukan. Namun, saya akan menjawab dengan 3 penelitian. Yang pertama, penelitian menurut Universitas Indonesia, LIPI, dan juga penelitian menurut Universitas Atmajaya, bahwasannya revitalisasi bahasa yang baik dan secara komprehensif bukan melalui subsidi. Karena ketika hanya melalui subsidi akan ada sebuah sifat pragmatis dan hanya untuk mengejar subsidinya lagi tanpa harus berpendidikan jangka panjang atau memegang komitmen jangka panjang untuk melestarikan bahasa daerah. Oleh karena itu kami menyatakan secara tegas bahwa kami tidak setuju dengan mosi perdebatan kita hari ini, karena dengan adanya subsidi hanya akan menimbulkan jangka pendek saja. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim kontra. Dilanjut kepada pembicara ketiga dari tim pro. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Menghidupkan bahasa daerah, menghidupkan identitas bangsa. Terima kasih kepada moderator, Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta rekan berpikir dari tim kontra. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, sebelum masuk kepada argumentasi, saya akan merespon beberapa sanggahan dari tim lawan. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa akan terjadi ketegangan sosial di sisi kami, tetapi ini terlalu asumtif, di mana mereka tidak memberikan parameter kenapa ketegangan sosial bakal terjadi di sisi kami, karena di mekanisme kami telah memberikan yang namanya edukasi dan sosialisasi secara merata kepada masyarakat. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa di sisi kami bakal buruk karena bagaimana dengan orang-orang miskin tetapi mereka tidak bisa berbahasa daerah. Ini juga tidak mereka respon di sisi kami, karena kami telah mengatakan bahwa di sisi kami bakal ada yang namanya edukasi dan orang-orang tersebut bakal tidak apa-apa pada akhirnya, karena di sisi kami bakal lebih baik. Setidaknya orang-orang tersebut telah mempelajari bahasa daerah dan berusaha karena adanya subsidi tersebut. Lalu lanjut kepada respon yang ketiga. Mereka mengatakan bahwa di sisi kami orang-orang tersebut hanya mengejar subsidi pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat. Tetapi ini tidak apa-apa, karena inilah Dewan Juri yang terhormat. Urgensi utama kita pada saat ini adalah untuk revitalisasi budaya dan bahasa Dewan Juri yang terhormat. Baiklah, apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua saya akan saya buktikan melalui studi perbandingan kami pada kali ini Dewan Juri yang terhormat. Dapat tidak berikan contoh dan analogi kepada negara Jepang yang telah hidup pada era globalisasi dan modernisasi,
tetapi mereka tetap memiliki budaya dan bahasa yang ketat. Karena apa? Karena ada pergerakan atau regulasi dari pemerintah mereka. Apa bentuk regulasinya? Yaitu pemerintah mereka memberikan subsidi atau bantuan dana kepada orang-orang yang terbukti melakukan aktivitas budaya dan penelitian budaya Dewan Teman. Dan apa kita berikan contoh lagi kepada negara Yunani, di mana mereka telah kehilangan bahasa asli mereka. Kenapa? Karena tidak adanya respon dari pemerintah dan masyarakat. Dan sangatlah ironi Dewan Terhormat jika itu terjadi di Indonesia, di mana bahasa-bahasa daerah kita akan hilang pada akhirnya Dewan Terhormat. Dan musik pada kali ini adalah salah satu cara cerdas dari pemerintah untuk meningkatkan revitalisasi bahasa daerah. Kenapa? Ada beberapa dampak yang akan kami capai jika mekanisme kami terjalankan di Dewan Terhormat. Yang pertama, dampak harmonisasi sosial. Karena jika orang-orang menggunakan dan sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah, maka karena apa? Karena di dalam bahasa tersebut sudah termasuk norma-norma dan cara bersosialisasi. Maka harmonisasi sosial yang baik akan tercapai di sisi kami Dewan Terhormat. Lalu yang kedua, dampak ekonomi. Kenapa? Karena jika kita mempunyai fondasi budaya bahasa yang kuat, maka itu akan menjadi daya tarik tersendiri, dan pada akhirnya wisatawan dan orang-orang luar negeri akan tertarik dengan negara kita, dan itu juga akan meningkatkan taraf ekonomi karena orang-orang tersebut akan datang ke negara kita. Maka dari itu, jika Anda menolak musik pada kali ini sama dengan Anda menolak revitalisasi bahasa daerah. Maka dari itu kami bangga menjadi tim Pro. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim Pro yang sudah menyampaikan argumen. Selanjutnya, pada pembicara ketiga tim kontra, waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri, moderator, tim lawan debat saya telah mempersilahkan saya untuk berbicara pada kesempatan kali ini. Saya pembicara ketiga dari tim kontra menyatakan bahwasanya kami sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Pendapat saya didasari oleh 3 poin. Yang pertama, adanya peraturan ini justru menyulitkan beberapa kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang pertama yaitu pengusaha perantau. Bayangkan jika Anda sedang merantau keluar kota, namun Anda tidak bisa berbahasa daerah di sana. Apakah Anda akan mendapatkan subsidi? Tentu tidak. Padahal Anda sangat membutuhkan subsidi usaha kecil dan juga subsidi BLT UMKM. Karena Anda juga bertujuan baik untuk menaikkan UMKM di daerah sana. Kemudian, orang yang kurang mampu yang biasa hidup di kota metropolitan. Apakah orang biasa hidup di kota metropolitan menggunakan bahasa nasional bukanlah orang yang adalah orang yang mampu? Tentu tidak. Bahkan banyak sekali orang yang hidup di kota metropolitan namun mereka tergolong orang yang kurang mampu dan mereka tidak bisa berbahasa daerah. Apakah mereka akan mendapatkan subsidi? Tentu tidak. Kemudian yang kedua yaitu saya akan membawa 2 payung hukum atas permasalahan kali ini, yaitu yang pertama sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana pada sila ini tidak membedakan rakyat berdasarkan ras, suku, agama, dan juga bahasa yang digunakan. Oleh karena itu seharusnya rakyat ini mendapatkan keadilan tanpa dibedakan menggunakan bahasanya. Kemudian pasal ke-34 ayat 2 tentang jaminan sosial, yang dimana negara menjamin jaminan nasional bagi jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu ketika hal ini ditetapkan, maka pemerintah akan mencabut hak warga negara untuk mendapatkan subsidi dan juga jaminan sosial. Kemudian saya akan membawa contoh kasus pada 2021, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwasannya negara rugi 6,9 triliun akibat kesalahan dalam penyaluran dana bantuan sosial. Jika memang ketentuan ini berlaku, maka pemerintah akan semakin menunjukkan keambiguannya dalam memberikan bantuan sosial, karena jelas dalam hal ini ketika syarat bahasa daerah ini tidak dipenuhi, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan subsidi karena salah satu syarat ketika tidak dipenuhi tidak akan terlaksana. Kemudian pada permasalahan kali ini kami akan menawarkan solusi yang solutif untuk permasalahan kali ini, yaitu revitalisasi bahasa daerah akan berjalan sempurna jika dilakukan dalam bidang pendidikan, bukan dalam bidang fundamental seperti subsidi dan juga bantuan kepada masyarakat. Karena kita perlu ketahui bahwasannya banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada subsidi dan juga bantuan dari pemerintah. Lantas ketika mereka tidak bisa menguasai bahasa daerah, apakah mereka akan lontong-luntung, tidak bisa melanjutkan hidupnya hanya karena tidak bisa berbahasa daerah? Padahal pemerintah sudah menawarkan bahasa nasional sebagai bahasa permasalahan untuk kita. Dan saya menyarankan bahwasannya pendidikan secara inklusif dan juga ekstensif dapat meningkatkan semangat untuk berbahasa daerah bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih. Bangga menjadi tim kontra. Baik, terima kasih. Selanjutnya memasuki sesi penutup. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada tim Pro untuk menyampaikan pidato penutup. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara.
mukanya harus diulap baju belakangnya. Dewan Juri terhormat, sadari bahwasannya kegagalan tim kontra adalah dari analisis mereka, yaitu pertama mereka bilang kalau misalnya adanya subsidi ini hanya berlaku pada jangka pendek, tapi itu sudah kami bantah bahwasanya dengan adanya evaluasi di sisi kami serta adanya siklus kebijakan ini yang bisa berulang-ulang, pada akhirnya ini akan membentuk upaya dan urgensi masyarakat untuk menghidupkan bahasa daerah secara berkelanjutan dan jauh lebih mementingkan masa depan dan jauh berpikirkan jangka panjang. Lalu apa ya? Alternatif dari tim kontra berupa kegiatan pendidikan pada dasarnya bisa terlambat karena hanya muncul di pembicara ketiga. Pun demikian, ketika kita mengamini hal tersebut, Dewan Juri terhormat bahwasannya banyak sekali pendidikan bahasa daerah seperti budaya Minangkabau, Arab Melayu, ataupun bahasa Jawa. Pada dasarnya kita lihat latar belakang yang sampai ke pembicara satu saya 11 bahasa daerah itu hilang. Sehingga apa? Sehingga tidak ada alternatif yang signifikan di sisi kami. Dan Juri terhormat, kita perlu sadari bahwasannya inilah musik proposal, maka sebagai pemerintah kita harus memberikan jaminan bagaimana pada akhirnya bahasa daerah ini tidak akan hilang. Tapi bagaimana tim kontra hanya memberikan suatu pandangan negatif bagaimana pada dasarnya subsidi di sisi kami. Tapi Dewan Juri terhormat bahwa subsidi di sisi kami akan jauh lebih baik karena pada dasarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat juga akan memberikan timbal balik yang baik bagi pemerintah, karena kita tahu bahwasanya yang sudah disampaikan oleh pembicara ketiga saya bahwasanya kecakapan bahasa daerah akan menimbulkan yang namanya harmoni sosial di masyarakat, sehingga kita ingin sebagai pemerintah memberikan subsidi kepada orang yang tepat, ada check and balance di sisi kami, sehingga pada dasarnya subsidi ini akan jauh lebih tepat dari sisi kami daripada sisi tim kontra itu sendiri. Dewan Juri terhormat, maka dapat kita lihat bahwa di sisi tim kontra akan ada yang namanya stagnan dan dimana tidak akan ada lagi perubahan yang progresif di sisi mereka dan hanya berkutat di situ-situ saja. Oleh karena itu bangga jadi tim pro bahwasanya teman debat adalah teman berpikir yang hebat. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pidato penutup dari tim kontra, waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pidato balasan dari tim kontra, saya akan menjawab seluruh keresahan dari tim pro secara seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Baik, kami akan menganalisis pemikiran dari tim pro. Yang pertama, tim pro menyatakan dengan budaya edukasi, sedangkan Indonesia sendiri ketidaksetaraan dalam edukasi itu sudah ada. Bagaimana hanya 20 bahasa saja yang dipelajari di sekolah, sementara ada 718 bahasa yang harus diajarkan pemerintah. Karena jika pemerintah tidak memeratakan hal tersebut, maka akan terjadi sebuah ketimpangan. Kami akan menjelaskan terlebih lanjut bahwasannya revitalisasi bahasa yang baik dan benar bukanlah melalui sebuah subsidi, karena subsidi terbatas. Ketika tidak ada subsidi, apakah masyarakat masih mau untuk melakukan sebuah pembudayaan bahasa dan juga pengucapan bahasa? Tentunya kami secara tegas tidak setuju dengan mosi perdebatan kita hari ini, karena dengan adanya subsidi seharusnya pemerintah memerhatikan ekonomi, bukan kebiasaan atau juga bahasa yang dituturkan. Karena bahasa daerah merupakan salah satu hal aset negara juga. Namun ketika berurusan dengan subsidi yang kontekstualnya adalah ekonomi, maka pemerintah harus memprioritaskan keadaan ekonomi, bukan malah pemerintah harus memaksa untuk bisa berbahasa daerah. Karena banyak sekali masyarakat kita yang sekarang kian melupakan bahasa daerahnya sendiri dan lebih mengutamakan bahasa nasional. Lantas apakah cara yang tepat untuk menjawab tim pro? Tentunya dalam revitalisasi bahasa lebih baik adalah dengan pendidikan secara komprehensif dengan tujuan untuk jangka panjang. Hal tersebut sudah dilakukan penelitian oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bahwa bahasa daerah seharusnya dijadikan sebagai pusat pembelajaran oleh teknologi, digitalisasi, dan juga ini. Namun mekanisme yang diberikan kepada tim pro sangat tidak jelas. Mengapa? Karena edukasi. Beliau memberikan edukasi tanpa melihat bahwasannya standar edukasi di Indonesia mengenai bahasa daerah saat ini sangat kurang. Itulah yang menjadi pertimbangan kami mengapa kami tidak setuju, karena faktor edukasi di Indonesia masih kurang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro dan juga tim kontra yang telah menyampaikan argumentasinya. Dari mosi ini dapat kita simpulkan bahwa penggunaan bahasa daerah sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan subsidi atau bantuan pemerintah ini menjadi angin segar dan cara cerdas untuk melestarikan bahasa daerah. Tetapi hal ini perlu dipertimbangkan secara lebih matang karena perlu diingat bahwa kebijakan ini tidak dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan jika diterapkan dengan tidak bijaksana. Terima kasih kepada